Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nazwa Pradiwanti di video kali ini. Kali ini aku bakal bahas tentang pengkajian puisi kata. Yuk simak videonya. Pertama-tama aku bakal jelasin tentang apa itu kosakata. Kosakata adalah alat utama bagi sastrawan dalam menyampaikan perasaan dan pikiran. Keberhasilan dalam sastra bergantung pada kecakapan menggunakan kata-kata dengan tepat. Mengingat perbedaan arti dan rasa sekecil mungkin, bahasa yang digunakan oleh sastrawan haruslah bahasa umum yang dipahami masyarakat. Meski bisa melibatkan kata-kata kuno atau daerah untuk efek puitis. Penggunaan kata-kata asing dan perbedaan serta pembandingan juga harus memberikan efek puitis dan universal. Kesalahan dalam penggunaan kata-kata, baik dari bahasa daerah maupun asing, dapat mengurangi kepuitisan karya sastra. Yang kedua yaitu pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Bila kata-kata yang dipilih atau disusun dengan cara sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya itu disebut diksi puitis. Untuk mendapatkan kepadatan dan intensitas serta supaya selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain, maka penyair memilih kata-kata dengan secermat-cermatnya. Lalu selanjutnya aku bakal jelasin tentang denotasi dan konotasi. Apa sih perbedaan dari denotasi dan konotasi? Denotasi adalah makna yang sebenarnya, apa adanya sesuai dengan kamus. Lalu ciri-ciri dari denotasi yaitu denotasi sendiri mengacu kepada makna dasarnya, seperti rumah bermakna sebagai tempat tinggal. Lalu tangan panjang yang bermakna sebagai tangan yang panjang. Lalu selanjutnya ada kambing hitam yang bermakna sebagai kambing yang berwarna hitam. Lalu selanjutnya ada konotasi. Konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkait dengan kata tersebut. Ciri-ciri dari konotasi sendiri yaitu mengacu kepada makna yang memiliki arti tidak sebenarnya. Ada beberapa contoh yang bisa saya sebutkan, yaitu contoh dari kata rumah yang bermakna sebagai kenangan indah atau kehangatan, atau mungkin mengacu pada orang yang bisa memberikan kita rasa nyaman. Lalu yang kedua yaitu tangan panjang, bermakna sebagai orang yang suka mencuri. Lalu ada kambing hitam yang bermakna sebagai orang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi dituduh sebagai yang bersalah. Selanjutnya ada bahasa kiasan. Yang pertama yaitu perbandingan. Perbandingan atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Yang kedua yaitu metafora. Metafora ini adalah bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata yang telah disebutkan. Metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau berharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Lalu yang ketiga itu adalah perumpamaan epos. Perumpamaan atau perbandingan epos, epic simile, ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya. Sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berurut-urut. Yang keempat ada alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak pujangga baru. Yang kelima yaitu personifikasi. Kiasan ini mempersamakan benda-benda dengan manusia.
Benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Lalu yang keenam ada metonimia, bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya dibanding metafora, perbandingan, dan personifikasi. Ialah metonomia dan sinekdoki. Metonomia ini dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Lalu yang ketujuh, yaitu yang terakhir, ada sinekdoki. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu hal atau suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Selanjutnya ada citraan. Citraan ini ialah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Sedangkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji atau imaji. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata, syaraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau bersangkutan. Lalu ada beberapa macam dari citraan. Yang pertama itu citra penglihatan, yang kedua adalah citra pendengaran, yang ketiga ada citra perabaan, yang keempat ada pencitraan atau citra penciuman dan pengecapan. Lalu ada gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada metafora, perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Contohnya, hatinya adalah batu. Lalu yang kedua itu ada simile, perbandingan dengan kata penghubung, seperti kata seperti, bagian, dan contohnya adalah hatinya keras seperti batu. Lalu yang ketiga ada personifikasi, pemberian sifat manusia kepada benda. Contohnya adalah angin malam merintih sedih. Lalu yang keempat ada hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan untuk efek dramatis. Contohnya, aku sudah menunggu 1000 tahun. Lalu ada majas litotes, yaitu merendahkan diri untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, ini hanya masakan sederhana. Lalu yang keenam ada lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sarana retorika. Logos merupakan logika dan alasan untuk membujuk. Terus ada etos, kredibilitas penulis atau pembaca yang mempengaruhi penerimaan audiens. Yang ketiga ada petos, yaitu membangkitkan emosi audiens untuk mempengaruhi. Selanjutnya ada anapora, yaitu pengulangan kata atau frasa di awal kalimat secara berturut-turut. Contohnya, kita akan menang, kita akan bertahan. Lalu yang kelima ada antitesis, yaitu menonjolkan kontras dengan menempatkan ide berlawanan dalam suatu kalimat. Contohnya, it was the best of the time, it was the word of the time. Selanjutnya kita masuk ke faktor keterbahasaan Chairil Anwar dalam puisi-puisinya. Jadi Chairil Anwar merupakan seorang penyair dan puitis Indonesia yang dikenal dengan puisinya yang identik dengan semangat individualisme, pemberontakan, dan eksistensialisme. Karya-karyanya seringkali mencerminkan perasaan yang melambangkan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik, serta keinginan untuk mencari makna hidup secara mendalam. Selain gaya bahasa dan struktur puisinya, juga sering dianggap inovatif dan revolusioner dalam konteks sastra Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pemendekan kata. Dalam sajak-sajak Chairil Anwar pada umumnya untuk melancarkan ucapan dan untuk mendapatkan irama yang menyebabkan lirik, pemendekan kata pada umumnya mengenai kata-kata yang lazim untuk dipendekkan, seperti kata kan dari kata akan, ku dari kata aku. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.